warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Septi dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Batu Jaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi sejarah tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Simak terus videonya. Salah satu guna sejarah adalah kegunaan dalam bidang edukatif, di mana dalam kita mempelajari sejarah, kita dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah masyarakat lakukan pada masa lampau. Materi yang akan kita bahas yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Apa itu integrasi bangsa? Integrasi bangsa yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahukan kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak korban manusia. Ribuan masyarakat mengungsi dan berbagai tempat permukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian dalam hal materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanya akan dapat melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. 2. Teladan para tokoh persatuan, yaitu 1. Pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama yaitu Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo merupakan salah satu tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya. Beliau juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka. Yang kedua ada Silas Papare. Beliau memiliki peran membentuk Komite Indonesia Merdeka pada tahun 1945. Ia juga pernah mendirikan Partai Kemerdekaan IRI. Yang ketiga ada Martin Inde. Beliau adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Ia juga pernah menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Lalu ia memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Yang kedua, para raja yang berkorban untuk negara. Raja yang pertama diantaranya ada Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap Indonesia dengan menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari Indonesia. Beliau juga memfasilitasikan serta memberi bantuan dan perlindungan bagi pemerintahan Indonesia, serta menolak tawaran Belanda yang ingin menjadikannya raja di seluruh Jawa. Kedua, ada Sultan Syarif Qasim II. Beliau menyatakan kesetiaan dan dukungannya terhadap pemerintah Republik Indonesia, serta menyerahkan uang senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan integrasi seni dan sastra. Di antaranya ada Ismail Marzuki. Beliau adalah pencipta lagu-lagu nasional. Lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau sangat diwarnai semangat kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Keempat, perempuan pejuang, yaitu Opu Daeng Ri Saju. Beliau pernah bergabung di Partai Serikat Islam Indonesia, serta pernah menjadi ketua Partai Serikat Islam Indonesia di Palopo pada tahun 1930. Opu Daeng Ri Saju rela meninggalkan gelar kebangsawanannya dan dijebloskan ke penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya karena tidak bisa menerima aktivitasnya. Dengan semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya bebas dari cengkraman penjajahan, beliau rela mengorbankan dirinya. Jadi kesimpulannya, konflik-konflik dalam sejarah yang pernah terjadi di Indonesia dapat menjadi pelajaran bagi kita semua di masa sekarang, bahwa kemerdekaan dan kebebasan dapat kita raih dengan semangat kerja keras dan perjuangan. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.